menjadikan seseorang itu sebagai panutan atau idola. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam pernah berkata, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mat, fa innal hayya la tu'man alaihi al-fitnah. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kanu afdala hadhil ummah, abarraha quluban wa a'maqaha ilman wa aqallaha takallufan." Artinya, barang siapa yang ingin menjadikan seseorang sebagai suri tauladan, sebagai contoh hidup, siapa yang harus kita jadikan sebagai contoh hidup? Hendaklah menjadikan suri tauladan kepada orang yang sudah mati. Kenapa kita harus jadikan suri tauladan terhadap orang yang sudah mati? Karena orang yang masih hidup tidak aman bagi dirinya terkena fitnah. Maksudnya apa? Betapa banyak orang yang kita kagum hijrah, orang yang hidup, karena kita angkat namanya. Namun qadarullah apa? Hijrahnya hanya sebentar, dia kembali ke firqah-firqah yang sesat. Sudah banyak contoh-contoh seperti ini, sudah tidak bisa kita hitung lagi. Tapi kalau orang yang sudah mati, mereka sudah mendapatkan apa yang Allah tetapkan bagi mereka. Terutama sahabat, mereka sudah mati, tapi kita tahu mereka adalah as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor. Orang-orang terdahulu dari orang muhajirin wal ansor, Allah puji dan Allah sanjung nama mereka ketika mereka sudah meninggal. Kemudian, orang yang hidup tidak aman bagi dirinya terkena fitnah, gampang terombang-ambing, gampang kembali lagi kepada kesesatan. Siapa orang yang harus kita jadikan suri tauladan yang sudah mati tersebut? Ulaika ashabu Muhammad. Mereka adalah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa sahabat Nabi Muhammad kita jadikan suri tauladan? Alasan pertama, terbaik yang pernah hidup pada zamannya. Abarroha quluban, hati mereka sangat baik. Hati mereka itu sangat baik, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'maqaha ilman, ilmu mereka sangat dalam. Ilmu mereka sangat dalam. Dibuktikan apa? Mereka sedikit berbicara, tapi ilmu mereka sangat banyak sekali. Berbeda dengan orang zaman sekarang, banyak bicara, tapi ilmunya jauh. Baina sama wa sumur, antara sahabat. Sahabat di langit, kita tidak di dunia, bahkan di dalam sumur mungkin perbandingannya. Kemudian wa aqallaha takallufan. Mereka tuh paling sedikit memberatkan diri. Jadi mereka hidupnya itu qanaah, enggak neko-neko. Apa yang Allah berikan terima, sedikit alhamdulillah. Banyak mereka bersyukur dengan banyak berinfak. Jauh sekali dengan kehidupan kita saat ini. Ikhtarahumullahu li sohbati nabihi. Karena keutamaan tersebut, Allah pilih para sahabat untuk menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena keutamaan tersebut, Allah memilih mereka sebagai sahabat Nabi Muhammad, menampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Wal iqamati dinihi, untuk menegakkan agama yang mulia ini, untuk menyebarkan agama yang mulia ini. Jadi tidak main-main Allah pilih sahabat keutamaan tersebut menemani Nabi Muhammad untuk apa? Menegakkan agama Islam dan menyebarkan agama Islam, bahkan sampai kepada kita saat ini merupakan jasa para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Maka kewajiban kita pada sahabat apa? Fa'rifu lahum fadlahum. Maka ketahuilah keutamaan mereka tersebut. Nah, jadi kita harus tahu keutamaan sahabat. Sahabat keutamaannya apa? Apa keistimewaannya? Harus kita ketahui. Insyaallah dalam kitab ini kita akan bahas. Dan wattaba'uhum ala atharihim. Ikutilah jejak kehidupan min akhlaqihim wa siyarihim. Watamassaku artinya apa? Maka berpegang teguhlah dengan apa? Kita berpegang teguh sesuai dengan kemampuan kita, dengan akhlak dan sejarah kehidupan mereka. Jadi kita ikuti akhlak mereka, kita ikuti sirah, sejarah kehidupan mereka, mulai mereka mengenal Islam sampai mereka wafat. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim. Maka sahabat, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berada dalam jalan yang lurus dan jalan yang mendapatkan hidayah. Inilah makna dari firman Allah yang sering kita baca minimal 17 kali, ihdinas siratal mustaqim.
Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus apa? Ada juga menafsirkan jalannya Abu Bakar, Umar. Berarti menunjukkan apa? Termasuk jalan yang lurus yang harus kita pintas depannya adalah kita mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya, itulah muqaddimah kita bagaimana sikap kita dalam menyikapi sahabat, terutama kita jadikan para sahabat sebagai suri tauladan, sebagai pedoman hidup kita, apalagi kesan kita hidup di zaman fitnah yang mana terkadang yang baik dibilang buruk, yang buruk dibilang baik. Tidak ada yang bisa mengetahui kebaikan kecuali kita mengikuti apa-apa saja yang disampaikan Rasulullah melalui jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke kitab yang sangat menarik ini, yang memiliki faedah yang sangat besar dari karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah taala, yaitu wajibuna nahwa sahabat. Kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya. Baik, kita mulai mengetahui keutamaan sahabat. Kewajiban kita terhadap sahabat adalah salah satu bagian dari agama yang mulia ini. Mengapa? Karena Islam adalah satu-satunya agama yang Allah ridhoi. Allah tidak menerima selain agama Islam. Sehingga apa? Agama yang lurus ini bisa sampai kepada kita karena jasa siapa? Karena jasa sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Karena agama yang lurus ini, agama yang kita tempuh ini merupakan jalan yang lurus, agama yang Allah utus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan agama ini dengan sempurna, menyampaikan nasihat kepada umat. Tidak ada satupun yang ditutupi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah perintahkan Nabi dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wahai ar-rasul, maksudnya wahai Muhammad, sampaikan apa yang Allah perintahkan kepada engkau kepada umatmu. Artinya apa? Nabi Muhammad benar-benar harus menyampaikan amanah ini. Sehingga ketika Nabi Muhammad sudah meninggal, maka agama ini sudah disampaikan semuanya. Tidak ada burung yang mengangkat kedua sayapnya kecuali Nabi Muhammad sudah sampaikan ajaran agama yang mulia ini. Dan tidaklah ada kebaikan kecuali Nabi sudah ajarkan bagi umatnya, dan tidak ada keburukan kecuali Nabi sudah peringatkan bagi umatnya untuk meninggalkannya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin." Yaitu Allah yang telah mengutus kepada umatnya, kepada manusia dari orang yang ummi, yaitu Nabi Muhammad adalah orang yang tidak bisa baca dan menulis. Kemudian Nabi membacakan kepada manusia ayat-ayat Allah dan mensucikan jiwa-jiwa manusia dan mengajarkan kitab dan juga hikmah. Maksudnya kitab Al-Quran, Al-Hikmah adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sungguh manusia sebelum Nabi ajarkan ini semua berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Dan Nabi Muhammad menyampaikan ajaran agama ini tidak mungkin sendiri, butuh bantuan. Sehingga karena butuh bantuan ini, maka Allah pilih para sahabat radhiyallahu taala anhum untuk menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agama ini. Karena apa? Masing-masing nabi itu punya hawariyun, para penolong. Isa juga punya penolong, hawariyunnya. Nabi Musa juga ada. Dan sebaik-baiknya penolong para nabi adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat ini lebih utama dibandingkan hawariyun Isa dan juga para sahabat Musa alaihi wassalam. Dan para sahabat ini adalah kiraman, orang yang mulia. Ansoron, para penolong.
Jadi menolong agama Allah. Mudulan, orang yang sangat adil. Awatus a'immatun thiqatan. Artinya apa? Para imam yang thiqah. Thiqah ini maksudnya apa? Terpercaya. Tidak ada unsur kebohongan, kedustaan dalam diri mereka. Mereka menolong agama Islam, memuliakan agama Islam, dan juga para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain adalah sebaik-baiknya sahabat yang menemani Nabi, karena masing-masing punya Nabi, dan sebaik-baiknya masing-masing Nabi memiliki sahabat, dan sebaik-baiknya sahabat para Nabi adalah sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajmain. Dan Allah memilih para sahabat ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu dan hikmah. Jadi selain Nabi, setelah Nabi, orang yang memiliki ilmu yang sangat banyak adalah para sahabat, menyebarkan agama dengan ilmu serta hikmah. Dan keutamaan sahabat ini benar-benar dipersaksikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah langsung mentazkiyah para sahabat. Maksudnya mentazkiyah apa? Memberikan rekomendasi mereka adalah orang yang paling baik. Bagaimana rasanya kita kalau misalnya ada ustadz ngomong di depan majelis ini, kemudian memanggil kita. Nah, itu si fulan orang yang baik. Saya yakin jamaah kajian pasti akan menganggap orang ini orang yang baik, tidak akan mendustakannya. Bagaimana lagi sahabat Allah yang di langit melalui kitabnya yang suci berkata apa? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Wahai sahabat Rasulullah, kuntum, kalian adalah khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baiknya manusia yang Allah keluarkan dari golongan makhluk hidup. Jadi sahabat adalah sebaik-baiknya manusia yang ada di muka bumi ini. Dan sahabat adalah orang yang pertama mengenal Islam. Mereka masuk Islam ketika orang-orang tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Mereka menolong Nabi Muhammad ketika orang-orang membenci Nabi Muhammad. Mereka menginfakkan hartanya, semua hartanya, ketika orang-orang menahan hartanya, mengembargo Nabi Muhammad SAW. Dan juga selain Allah mempersaksikan kemuliaan mereka, Nabi pun SAW juga mengatakan sahabat ini adalah orang yang paling baik, orang yang paling utama. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, "Khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum." Sebaik-baiknya manusia adalah yang hidup pada masaku. Berarti para sahabat. Ya, khairun nas qarni. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang hidup pada zamanku, yaitu sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, setelah sahabat berarti tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah mereka yaitu tabi'ut tabi'in. Inilah yang dinamakan salaful ummah. Khairun nas qarni, para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang yang mengikuti mereka siapa? Tabi'in. Tabi'in artinya apa? Orang yang mengambil ilmu dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dan dia sebarkan agama ini melalui ilmu yang mereka ambil dari para sahabat. Kemudian golongan yang ketiga apa? At-tabi'ut tabi'in. Itu orang yang mengambil ilmunya dari para tabi'in. Jadi kalau kita lihat dari silsilah dari tiga kelompok ini, yaitu para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, langsung masdar ilmu mereka, sumber ilmu mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dinamakan salaful ummah, umat-umat terdahulu. Yang sebagaimana kita menisbatkan diri kita ikhwan salaf. Berarti kalau kita benar-benar mengatakan kita ikhwan salafi, ikhwan sunnah, ikhwan salafi, tidak cukup hanya kita sekedar dari pakaian doang, jangan jenggotan, jangan cingkrang, tapi kita juga harus tahu apa itu sahabat. Sehingga kita beragama tidak hanya zahirnya aja, tapi zahir dan batin kita benar-benar mengikuti para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Bapak-bapak dan ibu-ibu, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Mencintai sahabat, memuliakan sahabat merupakan bagian dari agama yang mulia ini. Sehingga kalau kita buka kitab-kitab para ulama, terutama kitab-kitab akidah,
pasti kita akan temukan selain membawakan tentang masalah tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, pasti di kitab-kitab ulama masalah tentang akidah juga dibawakan tentang masalah wajibnya mencintai sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Karena apa? Karena mencintai sahabat, memuliakan sahabat merupakan bagian dari agama ini, bagian dari akidah agama ini. Sehingga kalau kita lihat firqah-firqah sesat selain Ahlussunnah wal Jamaah, selain yang berpegang teguh dengan manhaj salaf, pasti kita akan dapatkan mereka akan mencela salah satu dari sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Mungkin ada yang mencela kalau yang Khalifatul Arba, mereka cuma muji Ali, 3 dikafirkan semua. Kelompok Syiah. Ada juga yang mencela Muawiyah, mengatakan Muawiyah begini begitu merebut kekuasaan Ali. Muawiyah itu orangnya haus kekuasaan. Nah, ada juga orang itu, para Khawarij, benci dengan Muawiyah. Ada yang menuduh Aisyah, wanita mulia yang Allah sucikan jiwanya dari langit, Allah bebaskan dituduh zina sebagai pezina. Ya, itu banyak sekali kita dapatkan. Selain dari manhaj salaf, pasti mereka akan ada apa? Sikap-sikap yang mencela salah satu saja sahabat Nabi Muhammad SAW. Dalam manhaj Ahlussunnah, haram hukumnya mencela satu saja dari sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kita meyakini sahabat itu tidak masuk, mereka pasti punya berdosa. Tapi mengapa kita harus memuliakan mereka? Karena keutamaannya mereka dalam menyebarkan agama yang mulia ini. Jangankan sahabat, Nabi Muhammad pernah berkata, la yashkurullah man la yashkurin nas. Tidaklah dinamakan orang itu bersyukur kepada Allah jika tidak bersyukur kepada manusia. Sekarang bayangkan, kita mengenal Islam, seluruh dunia mengenal Islam. Islam bermula dari Mekah, negeri tandus. Hanya seorang Nabi Muhammad yang mengajarkan Islam. Kemudian menyebar Islam, terutama jasa para sahabat. Ini membuktikan apa? Sahabat ini jasanya begitu besar. Sehingga apa? Ada keburukan mereka, ada dosa mereka. Tapi karena jasanya yang luar biasa dalam Islam ini, menyebarkan Islam, sehingga tertutuplah kesalahan-kesalahan mereka yang sedikit. Itulah mengapa kita harus memuliakan sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, sekarang kita mulai. Syekh Abdul Razak mengatakan, mengapa wajib bagi seorang muslim mencintai sahabat, dan juga mencintai sahabat merupakan bagian, ya maaf Pak, maju ke depan, kayaknya di belakang ada yang nggak kebagian, ya taqarrubu, ya dekat karena salah satu adab dalam majelis ilmu mendekati seorang guru, sebagaimana hadis Jibril, wa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa akhadha fakhidhai ala fakhidhahi. Ketika malaikat Jibril mengajarkan Nabi Muhammad suruh mendekat, betisnya itu ditempelkan, dan tangannya malaikat Jibril ketika berubah menjadi manusia megang pahanya Nabi Muhammad. Jadi menandakan salah satu hal yang menyebabkan ilmu kita didapatkan semakin mendekat kepada orang yang mengajarkan ilmu. Ya, kalau masih ada di luar, silakan Pak masuk. Itu masih ada tempat yang kosong. Ya, biar lebih fokus kita dalam menuntut ilmu ini. Ya, sekarang tafadhol yang masih di luar silakan masuk. Ya, jadi saya ulang lagi. Kalau ada pertanyaan, kata Syekh Abdul Razak, mengapa kita harus mencintai sahabat, dan mengapa juga mencintai sahabat, memuliakan sahabat merupakan bagian dari agama Islam? Jawabannya kenapa? Karena para sahabat, mereka adalah yang membawa agama ini dan menukil ajaran Nabi Muhammad sampai kepada manusia. Itu jawabannya. Ya, pertama, sahabat yang membawa agama ini, yang mengajarkan agama ini, dan juga menukil hadis-hadis Nabi, tafsir-tafsir Al-Quran, bahkan ayat-ayat Al-Quran. Mereka lah yang menyampaikan kepada berbagai macam manusia di berbagai macam penjuru bangsa. Mulai dari Mekah, hijrah ke Madinah, dari Madinah menyebarlah Islam sedikit demi sedikit, mulai dari negeri Syam yang terdekat dulu, negeri Yaman, terus berubah lagi ke misalnya negeri Eropa kayak Rusia juga mulai masuk, ke negeri Persia, ke negeri India, dari India mulailah sampai ke negeri Indonesia. Berarti semuanya atas jasa para
sahabat. Itulah menyebabkan mencintai sahabat merupakan bagian dari agama yang mulia ini. Karena itulah maka Allah memuliakan para sahabat. Kenapa? Karena sahabat langsung mendengarkan agama ini dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mereka mendengarkan agama ini, langsung apa? Mereka menghafalkan apa agama tersebut, mulai dari Al-Quran dan hadis. Setelah mereka menghafalkan, mereka mempelajarinya lagi. Setelah mereka mempelajarinya lagi, barulah mereka mengajarkan Islam ini dan menyebarkan agama ini ke berbagai macam manusia di penjuru dunia. Dan para sahabat ini lah yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam katakan dalam salah satu hadis yang sahih, apa? Naddarallahu imra'an sami'a hadithi, apa? Semoga Allah mencerahkan wajah-wajah orang yang apa? Yang mendengar perkataanku. Fahafidhahu, setelah dia mendengar perkataanku, dia hafalkan perkataan tersebut hatta yuballighahu. Kemudian mereka sampaikanlah agama ini. Ya lihat, para sahabat lah yang awal-awal yang sudah disebutkan dalam hadisnya, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud yang lainnya, naddarallahu imra'an. Semoga Allah memberikan cahaya bagi orang sami'a minna hadisan, mendengarkan dari diriku hadis, fahafidhahu. Kemudian dia menghafalnya hatta yuballighahu, sampai mereka orang tersebut menyampaikan hadis tersebut atau ayat Al-Qur'an tersebut. Inilah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kemudian setelah kita ketahui sahabatlah yang menukilkan agama ini, yang membawakan agama ini, terus mengapa lagi kita harus mencintai sahabat? Alasan kedua adalah karena para sahabat adalah orang yang paling adil. Adalah tuh sahabat. Artinya apa? Sahabat ini adalah orang yang adil. Maksudnya adil, kalau Bapak pernah baca kitab-kitab hadis menjelaskan tentang rawi. Rawi ini maksudnya apa? Orang yang menyampaikan hadis Nabi Muhammad. Misalnya dari Imam Bukhari, hadatsana an, tentang siapa fulan sampai silsilah rawi ini sampai kepada sahabat. Misalnya an Abu Hurairah. Nah, dari siapa? Imam Bukhari sampai Abu Hurairah itu ada perantara orang menyampaikan. Nah, kalau orang yang perantara tersebut harus dicek dulu satu persatu. Ini orang jujur enggak? Orang hafalannya bagus enggak? Benar enggak? Ini orang sering berbohong nggak? Nah, dicek benar-benar sampai ke tingkat derajat rawi yang paling tinggi apa? Thiqah. Artinya dia terpercaya. Kalau dia terpercaya, maka hadisnya diterima sehingga jadilah hadis yang sahih. Tapi kalau sampai ke para sahabat, tidak perlu dicek lagi. Karena sahabat itu tidak perlu dicek tentang kejujurannya, tentang keamanahannya, tentang apa? Keadilannya. Sahabat itu semuanya adil, tidak perlu dicek lagi. Berbeda kalau mengecek rawi-rawi setelah para sahabat, dicek dulu sehingga kita bisa mengenal, wah si fulan ini pendusta. Kalau pendusta berarti hadisnya enggak diterima. Wah si fulan nih hafalannya goncang. Maksudnya hafalan goncang, dia hafal hadis tapi terkadang tertukar-tukar. Nah, berarti enggak diterima hadisnya. Tapi kalau sahabat sudah terpercaya, enggak perlu lagi dicek tentang apa? Kesikohan di dirinya. Dan juga setelah kita mengetahui sahabat adalah orang yang adil, orang yang terpercaya, tidak perlu lagi dicek tentang apa namanya kesikohan dirinya. Berikutnya apa? Mengapa kita memuliakan sahabat? Dan sahabat adalah mencintai mereka bagian dari agama. As-sahabatu naqlatu hadzal din. Sebab berikutnya adalah sahabat adalah yang menukilkan agama ini. Maksudnya menukil apa? Mereka mendengar hadis Nabi Muhammad sebagaimana tadi hadis saya bawakan. Mereka menghafalnya, mereka mempelajarinya, barulah mereka menyebarkan agama yang mulia ini. Ya, jadi hafizul ad-din. Mereka menghafal agama. Kemudian mereka menghafal hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mereka hafal Al-Quran, mereka tahu tafsirnya, hadis-hadis Nabi, ballaguha lil ummah. Mereka menyampaikan kepada ummah, sofiyatan naqiyatan. Mereka sampaikan apa? Apa adanya, tidak tercampuri dengan berbagai macam kedustaan. Itulah sahabat. Ya, kalau kita ketahui zaman sekarang, kalau manusia gimana Pak prinsipnya? Jika menyampaikan masalah uang dikurangi. Tapi kalau nyampein berita ditambah
Tambahin. Tapi sahabat enggak, amanah. Nyampaikan amanah masalah keuangan langsung disampaikan. Dikasih 5 juta ke orang ini, 5 juta. Kalau dalam masalah hadis, sampaikan apa adanya, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Inilah beda kita dengan para sahabat. Kemudian mereka bersemangat untuk menghadiri majelis Nabi Muhammad SAW. Sehingga zaman dahulu itu, ya sahabat sebenarnya sama kayak kita, Pak. Mereka juga beraktivitas. Mereka juga mencari maisha. Tapi mencari maisha, aktivitas kehidupan dunia tidak membuat mereka apa? Lalai dalam menghadiri majelis ilmu. Sehingga dahulu Umar bin Khattab dengan beberapa sahabatnya ganti-gantian. Jadi misalnya ada sahabat hari ini misalnya pergi ke ladang atau berdagang, nggak bisa. Ya, jadi ada sahabat datang besok dia tadi nanya, tadi kajian Nabi Muhammad apa? Nah, santai nulis. Nah besok ganti-gantian. Jadi yang nggak hadir nanti dia akan mencatat kajian dari yang hadir. Begitulah sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Dengan keterbatasan sarana, alhamdulillah sekarang kita ada HP kan. Nyari di YouTube kajian apa saja ada. Tapi terkadang kita malas. Nah itulah. Makanya benar dalam kaidah fikih, idza daqal waktu ittasa. Jika orang itu waktunya mepet, maksudnya apa? Dengan keterbatasan sesuatu luas, maksudnya luas apa? Orang itu bisa mendapatkan yang diinginkan. Terkadang kita mendapatkan kemudahan, ternyata kemudahan itu malah menjerumuskan kita kepada kelalaian. Itulah sahabat. Dengan keterbatasan harta, keterbatasan sarana prasarana, ternyata mereka mampu untuk menukilkan agama ini. Wa yatanafasuna ala huduriha. Mereka berlomba-lomba dalam menghadiri majelis Nabi Muhammad. Sebagai tadi, jika seorang nggak hadir, nanya mas sahabat yang hadir. Begitu terus ganti-gantian. Sehingga mereka menggabungkan dua kebaikan. Mereka tetap menghadiri majelis ilmu, tapi mereka juga tidak melalaikan kewajiban mereka sebagai kepala rumah tangga. Begitu juga yang perempuannya, bukan berarti yang perempuannya nggak ada hadir. Bahkan sebagian ummahat pada zaman Nabi Muhammad pernah mengadu pada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, berikan kami satu waktu, kami nggak mau kalah dengan kaum laki-laki. Akhirnya kata Nabi Muhammad, sudah, pergi ke rumah fulanah, saya akan hadir dan saya akan mengajarkan kalian ilmu tersebut. Nah itulah. Jadi ummahat pada zaman dulu juga sama. Mereka ngeluh kepada Rasulullah bukan masalah sembako yang naik, bukan masalah kemiskinan, tapi ngeluhnya apa? Wahai Rasulullah, kenapa kami kurang mendapatkan ilmu sementara laki-laki begitu gampang menghadiri majelis ilmu? Mereka minta Nabi Muhammad memberikan sedikit saja waktunya untuk mengajarkan para wanita di rumah salah seorang sahabiah. Kemudian setelah mereka mendengarkan hadis Nabi, mereka menghafalnya. Mereka mengikat hadis Al-Quran tersebut dalam hati mereka. Setelah itu barulah mereka menukil. Maksudnya menukil apa? Menyampaikan agama ini kepada manusia sekalian. Kemudian kita lanjutkan, mengapa sahabat mencintai sahabat bagian dari agama ini? Al-hadithu anis sahabah huwa hadithun aniddin. Maksudnya apa? Jika kita dapatkan hadis dari sahabat, maksudnya perkataan sahabat, ini juga merupakan bagian dari agama. Ya. Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdiyyin. Kata Nabi Muhammad apa? Maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan juga sunnah para sahabat a'immatul arba. Ya, jadi sahabatnya diwakili oleh 4 khalifah kita radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya, terkadang memang ada yang tidak Nabi sampaikan suatu hadis, tapi sahabat bisa mengerjakan sesuatu. Nabi tidak mengerjakan. Tapi kalau misalnya Nabi melihat ada sahabat mengerjakan suatu perkara, Nabi tidak perintahkan. Kalau Nabi diamkan, berarti ini termasuk bagian dari agama. Jadi pernah suatu ketika contohnya, ada sahabat yang ketika sholat, Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asilan. Nabi Muhammad sebenarnya nggak mengajarkan, tapi mendengar sahabat berkata seperti ini, habis itu Nabi berkata, siapa yang tadi baca doa seperti ini? Sesungguhnya malaikat berlomba-lomba untuk mencatat doa tersebut, doa iftitah. Nah ini contohnya. Jadi ada yang sahabat kerjakan suatu perkara, Nabi mengajarkan. Tapi ketika Nabi dengar, Nabi benarkan, terkadang Nabi diamkan, maka ini termasuk bagian dari agama. Atau misalnya setelah Nabi Muhammad wafat, nah ada sahabat mengerjakan suatu perkara.
Ya, contohnya misalnya kayak Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum misalnya. Ya, sebagaimana kita tahu sholat tarawih contohnya. Pada zaman Nabi tarawih itu Nabi Muhammad gak full 30 hari berjamaah, cuma 2-3 hari doang. Ya, awal-awal berjamaah, tapi pas hari berikutnya Nabi gak lagi keluar rumah. Kenapa Nabi gak lagi lanjutkan sholat tarawih? Karena takut sholat tarawih akan diwajibkan bagi manusia sehingga menyusahkan manusia. Begitulah terus sampai Nabi wafat gak ada lagi nama Abu Bakar sholat tarawih yang kayak kita laksanakan sekarang nih 30 hari full. Barulah pada zaman Umar melihat kok orang sholatnya sendiri-sendiri. Kayaknya gimana gitu, pengen berjamaah. Akhirnya dikumpulkanlah manusia sholat tarawih dengan satu imam sebagaimana kita laksanakan sekarang. Itu contohnya. Jadi hadis dari sahabat juga merupakan bagian dari agama ini. Jadi juga termasuk hujah kita dalam beragama. Berikutnya, mencintai sahabat bagian dari agama. Mengapa? At-ta'nu fi sahabah ta'nun fid din. Jika ada orang yang mencela sahabat, sama saja dia mencela agama Islam. Nah, mengapa sih kita nggak boleh mencela satu saja dari sahabat yang mulia ini? Para ulama salaf pernah berkata, at-ta'nu fin naqil ta'nun fil manqul. Mencela orang yang membawakan suatu kabar berita sama saja mencela isi berita tersebut. Nah, dari ini bisa kita ketahui, kita mencela sahabat satu saja sama saja kita mencela apa yang dibawakan, berita yang dibawakan oleh sahabat. Saya tanya, sahabat itu membawakan berita apa? Qala Allah dan qala Rasul. Sehingga secara tidak langsung kita misalnya cela. Salah contohnya orang-orang zindik, orang liberal mengatakan itu Abu Hurairah itu nggak semuanya bawa hadis Nabi, dia itu gila. Jadi ngambil hanya sedikit saja mengambil kisah Abu Hurairah yang apa? Yang pernah sampai kelaparan kan, sampai pingsan, sampai kayak orang gila lah. Dia dari satu kisah itu diambil, tuh Abu Hurairah itu pernah gila, sehingga tidak semua hadis yang dibawakan Abu Hurairah itu benar. Nah, dari satu kata mereka mencela Abu Hurairah, padahal itu perbuatan Abu Hurairah ketika pingsan karena kelaparan. Nah, dengan mencela Abu Hurairah secara tidak langsung sedikit mulailah mencela apa yang dibawakan Abu Hurairah. Atau juga sebagaimana orang-orang Syiah mengkafirkan semua sahabat sehingga yang hanya sedikit yang mereka tidak kafirkan. Ya, terutama Ali, Miqdad bin Aswad dan yang lainnya. Itulah sedikit sekali mereka memuliakan sahabat. Semuanya mereka anggap sebagai orang yang kafir. Jadi alasan mengapa mencela sahabat sama saja mencela agama ini, sebagaimana kaidah at-ta'nu fin naqil ta'nun fil manqul. Mencela orang yang membawakan suatu kabar berita sama saja mencela isi berita tersebut. Sehingga kalau kita mencela sahabat, sama saja kita akan mencela, menghina berita-berita atau kabar-kabar yang dibawakan oleh sahabat. Sementara kita ketahui apa yang dibawakan sahabat, kabar-kabar yang dibawakan sahabat adalah qala Allah wa qala Rasul. Perkataan Allah itu Al-Quran dan juga perkataan Nabi hadis sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al-Hafidh An-Nabil Abu Zur'ah Ar-Razi, salah seorang ulama salaf, pernah berkata, "Idza ra'aitum ar-rajula yanqudu ahadan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'lamu annahu zindiqun." Jika kata Abu Zur'ah Ar-Razi, jika kalian lihat seseorang mencela satu saja dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketahui orang itu adalah orang zindik. Zindik ini lebih parah dibandingkan munafik. Jadi kalau munafik itu terkadang mencela Islam itu sembunyi-sembunyi, kan? Tapi kalau zindik, dia masih ngaku Islam, tapi mulutnya kotor sekali dalam mencela agama Islam. Jadi kalau munafik terkadang dia sembunyi-sembunyi mencela Islam. Tapi kalau zindik terang-terangan. Jadi zindik itu ikatan munafik yang lebih parah. Jadi kata Abu Zur'ah, jika kamu melihat seseorang saja, ada orang yang mencela satu orang saja dari sahabat Nabi Muhammad, maka ketahuilah
orang yang mencela tersebut adalah orang yang zindik. Kenapa? Yalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indana haqqun. Karena Nabi Muhammad bagi kita adalah orang yang benar. Wal Qur'anu haqqun. Al-Qur'an juga adalah kebenaran. Wa inna ma adda ilaina hadzal Qur'ana wa sunana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya yang menyampaikan Al-Qur'an dan sunnah Nabi kepada kita siapa, Pak? Para sahabat radhiyallahu taala anhum. Wa inna ma yuriduna an yahriju syuhudana. Apa sih yang menyebabkan mereka mencela sahabat? Karena sesungguhnya mereka ingin untuk mencela para syuhada-syuhada kita. Siapa? Para sahabat. Jadi mereka ingin mencela para sahabat syuhada-syuhada kita. Kenapa? Liyubtilu al-kitaba wa sunnah. Agar Al-Quran dan sunnah ini bisa mereka batalkan. Maksudnya apa? Agar kita meragukan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau sudah meragukan Al-Quran dan As-Sunnah, berarti kita tanpa sadar kita murtad dari agama. Jadi mereka playing victim, maksudnya mainnya halus, tidak langsung mengatakan Al-Quran ini buatan Allah, buatan Muhammad. Tidak langsung mengatakan itu hadis-hadis Nabi Muhammad bohong, tapi dimulai dari mencela sahabat. Kalau sudah berhasil mencela sahabat, berarti mulai meragukan apa yang dibawakan sahabat. Mulai meragukan apa yang dibawakan sahabat, berarti tanpa disadari Al-Quran dan As-Sunnah yang sampai kepada kita dari sahabat, mulai sedikit demi sedikit kita meragukan, sehingga tanpa sadar sampailah apa yang mereka inginkan, kita keluar dari agama ini tanpa kita sadari. Karena orang zindik, orang munafik itu adalah anak emasnya orang-orang kafir. Kan? Walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'um millatahum. Kan? Yahudi dan Nasoro tidak akan ridho kepada kita sampai apa? Kita mengikuti agama mereka. Jadi orang-orang kafir, Yahudi, Nasoro itu mereka pintar terkadang. Mereka terkadang ingin mencela Islam tidak langsung dari mulut-mulut mereka. Sehingga mendidik orang-orang Islam yang lemah imannya, disekolahkan ke negeri-negeri mereka. Kan aneh, lucu kan? Belajar Islam malah ke Amerika. Belajar Islam ke Kanada. Belajar Islam ke Australia. Sehingga tanpa sadar mereka meragukan Islam. Belajar di sana, balik ke Indonesia dengan mulut-mulut mereka yang kotor. Mereka membuat kita ragu terhadap agama Islam. Dimulai dengan apa? Mencela satu saja dari sahabat Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau orang-orang kayak itu biasanya mereka cela itu nggak langsung sahabat yang 4, karena mereka tahu umat. Kita ketahui para sahabat itu adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang adil. Sekarang kita lanjutkan kembali. Ada latus sahabat, keadilan para sahabat. Ya. Salah satu lagi ayat yang mengatakan sahabat adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang mulia, orang-orang yang terpuji. Ini sudah ma'ruf ayatnya di surat At-Taubah ayat ke-100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Artinya apa? Was-sabiqunal awwalun, orang-orang terdahulu. Siapa orang-orang terdahulu? Dari Al-Muhajirin. Al-Muhajirin ini siapa, Pak? Para sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Wal Ansor, Al-Ansor ini siapa? Orang Madinah yang menerima para sahabat. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka walaupun hidup pas-pasan, padahal mereka juga miskin, mereka mengutamakan para sahabat orang-orang Muhajirin diterima. Terkadang pernah dapat riwayat, ada yang istrinya dikasih, misalnya punya istri 6, silakan pilih istri saya. Ada yang rumahnya, silakan rumah saya tempatin yang ini. Jadi padahal mereka juga miskin, tapi karena sifat kisarnya, mereka juga memuliakan sahabatnya yang dari Mekah, yang sengsara, yang tidak ada apa-apa, memperjuangkan agamanya, hijrah ke negeri Madinah. Nah, Al-Muhajirin wal Ansor walladzina taba'uhum bi ihsan, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Radhiyallahu anhum, Allah meridhoi mereka, waradu'an, dan mereka pun juga ridho terhadap Allah. Dari ayat yang mulia ini bisa kita ketahui
3 kelompok yang Allah pasti ridhoi. 2 sudah meninggal. Tidak mungkin bisa kita masuk dalam 2 kelompok ini. Tapi 1 bisa kita sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat. Siapa kelompok yang masih mungkin kita masuk dalam orang yang Allah ridhoi? Sekarang kita lihat. Was-sabiquna al-awwalun. Siapa yang pertama? Al-muhajirin. Al-muhajirin sahabat Mekah. Sudah meninggal semua, mustahil kita bisa menjadi bagian al-muhajirin. Al-ansor juga mustahil kita menjadi bagian al-ansor, orang-orang Madinah. Tapi masih ada 1 kesempatan kita menjadi orang yang Allah ridhoi adalah walladzina tabauhum bi ihsan. Jadi kita masih ada kelompok ketiga, yaitu orang-orang yang mengikuti mereka para sahabat dengan kebaikan. Jadi salah satu tujuan kita juga mengikuti sahabat adalah agar kita bisa mendapatkan keridhaan Allah. Karena yang Allah ridhoi cuma 3 doang makhluk di muka bumi. Al-muhajirin, al-ansor, dan yang ketiga adalah orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan kebaikan. Kemudian kita lanjutkan. Siapa saja sih golongan-golongan sahabat tersebut? Ya. Sahabat-sahabat tersebut Nabi Muhammad SAW katakan, ya terutama para a'immatul arba, orang-orang yang utama, a'immatul arba, kemudian yang mengikuti perjanjian Hudaibiyah, para sahabat perang Badar dan perang-perang Nabi yang lain. Inilah kelompok-kelompok yang para sahabat yang paling utama. Sekarang kita lihat lagi contohnya. Salah satu hadis mengatakan para sahabat Badar adalah orang-orang yang utama. Karena kita ketahui sahabat yang utama itu ya para a'immatul arba, 10 yang dijamin masuk surga, kemudian para sahabat Badar. Kalau para sahabat Badar itu banyak juga yang tidak kita ketahui namanya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda tentang ahlu Badar. Wa ma yudrika la'allallaha an yakuna qad tala'a alai ahlul badr. Faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, tidaklah engkau ketahui semoga Allah menampakkan bagi ahlu Badar dengan berkata, maksudnya Allah menampakkan surga bagi para sahabat yang ikut perang Badar, dan berkata apa? Kalian kerjakan apa saja yang kalian inginkan, maka sungguh aku itu Allah telah mengampuni kalian semua. Hadis ini muncul turun kenapa? Satu ketika ada sahabat namanya Habib al-Bato'ah. Ya, Habib ini punya ketika Nabi Muhammad mau menaklukkan Mekah, Fathu Mekah, sebelum Fathu Mekah. Nah, Habib ini masih punya saudara di Mekah. Nah, dia ingin mengabarkan kepada saudara-saudaranya bahwa Nabi Muhammad akan menyerang Mekah. Nah, Habib al-Bato ini membocorkan rencana penyerangan kota Mekah. Ya, namun ini diam melalui seorang wanita untuk dikirim suratnya ke Mekah. Nah, karena Nabi Muhammad dapat wahyu, ternyata ketahuan apa yang dibuat Habib tersebut. Nah, salah seorang sahabat Umar begitu marah dengan pengkhianatan Habib tersebut, membocorkan rahasia Nabi akan menyerang Mekah. Kata Umar, wahai Rasul, saya akan penggal orang munafik tersebut. Nah, Nabi Umar berkata ini, wahai Umar, jangan kau penggal dia, itu masih seorang muslim, dia itu sahabat aku, dia itu mengikuti perang Badar. Akhirnya Nabi Muhammad katakan, sesungguhnya Allah berkata, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kerjakanlah apa yang kalian inginkan, karena sesungguhnya aku itu Allah telah mengampuni dosa kalian. Maksudnya apa? Para sahabat perang Badar, walaupun mereka melakukan perbuatan dosa, kayak Habib berkhianat, dosa besar gak? Membocorkan rahasia Nabi. Tapi lihat, karena keutamaannya mengikuti perang Badar, dosanya tersebut terhapuskan. Ya, sedikit lagi. Setelah kita ketahui betapa mulianya sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, Allah puji mereka dan mengagungkan mereka. Sekarang karena sudah mau habis, sekali lagi saya akan membahaskan salah satu at-tafadulu baina sahabah. Yang terakhir sebelum saya tutup, sahabat itu bertingkat-tingkat. Maksudnya apa? Tidak semua sahabat sama kemuliaannya. Jadi bertingkat-tingkat keutamaannya.
Dalam salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, Abu Bakar wa Umar sayyidan wuhuli ahlil jannati minal awwalina wal akhirina illa nabiyina wal mursalin. Abu Bakar dan Umar adalah pemimpin penduduk surga. Dari penduduk surga manusia pertama sampai manusia yang terakhir, kecuali para nabi dan para rasul. Maksudnya apa? Nanti di surga kelak Abu Bakar dan Umar akan menjadi pemimpin penduduk surga, kecuali para nabi dan para rasul. Jadi pemimpinnya Abu Bakar dan Umar, dan bawahnya siapa? Manusia-manusia selain nabi dan rasul. Sehingga dari ini bisa kita ketahui para sahabat yang terutama adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Gak boleh kita melengkap persis kayak rukun Islam lah. Gak boleh kita katakan rukun Islam pertama naik haji, sementara syahadat ditaruh yang ke-5. Begitu juga dengan sahabat, terutama Aimatul Arba ini. Gak boleh kita jadikan Ali yang pertama, Abu Bakar dijadikan yang ke-4. Harus berurutan. Pertama yang mulia Abu Bakar, kedua siapa? Umar, ketiga siapa? Utsman, yang keempat Ali. Inilah manhajnya Ahlussunnah. Keutamaan sahabat itu berderet, tidak boleh dibolak-balik. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Dan juga Nabi Muhammad SAW setelah para sahabat, apa tadi? Aimatul Arba. Juga Nabi Muhammad SAW mengatakan sahabat itu bertingkat-tingkat. Salah satu ayat yang mengatakan para sahabat itu bertingkat-tingkat keutamaannya adalah surat Al-Hadid ayat yang ke-10. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir. Tidaklah sama orang yang menginfakkan hartanya sebelum Fathu Mekah dan sesudah Fathu Mekah. Dan mereka adalah orang-orang yang mulia derajatnya di sisi Allah dibandingkan orang-orang yang bersedekah sesudah Fathu Mekah dan berperang. Namun kedua kelompok tersebut masing-masing Allah janjikan keutamaan, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Maksudnya ayat mulia ini apa? Orang yang masuk Islam setelah Fathu Mekah berbeda keutamanya dibandingkan orang yang masuk Islam sebelum Fathu Mekah. Jadi orang yang masuk Islam sebelum Fathu Mekah itu lebih mulia dibandingkan orang yang masuk Islam sesudah Fathu Mekah. Ya, contohnya misalnya orang masuk Islam Fathu Mekah kayak siapa? Abu Sofyan. Siapa istrinya tuh? Siapa? Hindu. Jelas Abu Sofyan jika dibandingkan dengan Bilal bin Rabah, mulia siapa? Bilal. Contohnya berarti kayak perempuan juga misalnya Hindu, Sahabiyah, tentu masuk Islam setelah Fathu Mekah masih lebih muliaan. Ada seorang Sahabiyah dulu nggak ada namanya, tapi kerjanya sebagai tukang sapu. Dulu pernah ada Sahabiyah awal-awal Nabi Muhammad di Madinah, dia masuk Islam orang hitam, tapi kerjanya cuma sebagai apa? Tukang sapu. Pernah meninggal, dikuburin aja sampai Nabi marah. Kenapa nggak kamu kabarkan tentang kematian wanita tersebut? Akhirnya Nabi pergi ke kuburannya dan sholatkan di kuburannya tersebut. Ini menandakan wanita ini lebih mulia dibandingkan dengan Hindun. Walaupun Hindun ini dari golongan derajat dia adalah bangsawan Quraisy. Ya, dan yang terakhir sebelum kita tutup, salah satu akidah kita dalam para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain adalah kita tidak boleh mencela satu saja dari sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ini akidah yang harus kita pegang teguh sampai kita wafat. Mengapa kita tidak boleh mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena ini ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tasubbu ashabi." Jangan kalian cela sahabatku. Fawallazi nafsi biyadihi, law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahabin ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Artinya apa?
Jangan kalian cela sahabatku. Jika salah seorang kalian bersedekah dengan sebesar gunung Uhud, emas lagi, tidak akan sebanding dengan sedekah sahabat yang sebesar 1 mud, bahkan setengah dari mud tersebut. Jadi contohnya apa? Misalnya sekarang kita ada orang kaya, miliuner, mau bersedekah emas sebesar gunung Uhud. Jika dibandingkan pahalanya dengan sahabat Azanamai sedekah korma segini doang, 1 mud, bahkan setengahnya, niscaya lebih besaran pahala orang yang zaman Nabi bersedekah sebesar korma segini dibandingkan orang yang hidup zaman sekarang, namun dia bersedekah dengan emas sebesar gunung Uhud. Sehingga kita dalam sahabat itu harus kita punya dua mauqif. Apa? Kita harus selamat hati kita dari sahabat. Maksudnya apa? Kita tidak boleh hasad, benci, dan dendam terhadap sahabat. Yang kedua apa? Kita harus senantiasa mendoakan para sahabat. Inilah makna dari firman Allah di surat Al-Hasyr. Ya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana fir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi kita sahabat dua, selamat hati kita, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan hati kami ini apa? Ada rasa dengki, hasad kepada orang-orang yang beriman. Maksudnya ini apa? Kita tidak boleh ada rasa benci, hasad kepada satupun para sahabat. Yang kedua apa? Lisan kita senantiasa mendoakan para sahabat. Sehingga di awal ayat itu Allah katakan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna. Ya, jadi doa kita senantiasa para sahabat, Rabbana firlana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah dosa kami, Rabbana firlana, dan kepada saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam masuk ke dalam agama Islam. Ya, itu saja materi kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala setelah kita mengetahui keutamaan sahabat ya. Sebenarnya masih banyak, Pak. Kalau kita bahas 2 jam 3 jam itu tidak akan cukup dalam membahas keutamaan para sahabat. Tapi malam yudrok kullu walam yudrok jullu. Jika tidak bisa didapatkan semua, tidak boleh ditinggalkan semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita kepada orang-orang yang Allah kabarkan dalam surah An-Nisa, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat. Siapakah mereka? Para nabi, para syuhada, orang yang cinta dengan kebenaran, dan orang-orang yang soleh. Dan mereka adalah sebaik-baiknya teman untuk kita berkumpul. Semoga Allah Subhanahu wa taala kelak bisa menyatukan kita semua dengan para sahabat dengan terus mencintainya, karena Nabi Muhammad berkata, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan Allah kumpulkan, Allah bangkitkan di hari kiamat tergantung dengan siapa yang ia cintai. Ya, sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan, silakan, tafadhol. Ilmu ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.